Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Amin rahimakumullah. Di khutbah ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga Allah memberikan kepada kita ketakwaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada khutbah ini khatib mengangkat tema protokol mentalitas pembina. Dalam suasana kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dan dalam suasana tahun baru Islam yang ke-1445 Hijriah. Mari sama-sama kita mengenang suatu tujuan jangka menengah kita mewujudkan Indonesia emas, di mana pada saat itu kita bercita-cita memiliki pendapatan nasional bruto sebesar 23.199 US dollar per kapita. Dan kalau itu bisa kita capai, maka kemudian kita akan termasuk menjadi negara yang maju, negara yang berpenghasilan yang tinggi. Apa yang kemudian bisa kita harapkan dari cita-cita ini? Yang pertama, kita memiliki suatu potensi hingga kira-kira tahun 2030-an kita akan memiliki 68% penduduk kita adalah usia-usia produktif. Ini yang disebut dengan bonus demografi. Ya, 68% kita memiliki kekuatan SDM yang produktif. Lalu potensi apa lagi yang kita miliki? Kita punya SDA yang luar biasa. Ada SDA berupa nikel. Itu adalah peringkat pertama dunia dengan sebesar 21 juta MT. Kita memilikinya, kandungan yang ada di negeri kita ini. Juga timah peringkat pertama dengan sekitar 0,8 juta MT. Lalu ada bauksit peringkat ke-6, ada tembaga peringkat ke-7 dan lain sebagainya. Belum kalau kita lihat lagi dari sisi kekayaan sumber daya maritim kita. Kita punya ikan yang luar biasa dan segala macam yang ada di dalam lautan dan samudra kita. Pertanyaannya, apakah kemudian kita akan pasti mencapai hal itu? Nah, ternyata beberapa tulisan-tulisan menyebutkan ada yang disebut dengan risiko MIT, middle income trap. Jadi suatu kondisi di mana sebuah negara, sebuah negeri gagal menjadi negara yang maju. Indonesia pada tahun 2022 itu kita memiliki pendapatan nasional bruto kita sebesar 4.580 US dollar per kapita. Dalam range itu kita masih dalam kategori yang bersifat middle income. Kita belum menjadi income yang maju. Seberapa kita akan mencapai menjadi negara yang maju dengan penghasilan income yang besar? Kalau di tahun 2022 itu dihitung kurang lebih sekitar 13.845 US dollar per kapita. Jadi masih jauh untuk kita mencapainya itu. Ya. Dan ada beberapa
kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan bersama. Misalnya terkait dengan indeks persepsi korupsi kita. Ya, kita hampir waktu itu sudah mencapai angka 40, sekarang turun kembali menjadi angka 34. Lalu global competitiveness index kita itu ranking 50. Dan kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang 27, dengan negara tetangga kita aja, kita masih tergolong kalah. Kemudian juga Human Development Index kita ranking 114. Dan kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang 62, kita juga tertinggal cukup jauh dari tetangga kita yang Malaysia, apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa dan sebagainya. Dan pada 1 Juni tahun 2021, Bank Dunia juga pernah mencatat kita mengalami penurunan dari status upper middle income country menjadi lower middle income country. Artinya apa yang pernah kita capai di angka 4 ribuan itu pada tahun 2021 itu kita pernah turun kembali di angka 3 ribuan sekian, di bawah 4.000 US dollar per kapita. Artinya ada risiko-risiko yang kita hadapi untuk kita menjadi negara maju. Padahal negara maju ini adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Ya, karena kalau kemudian kita menjadi negara maju, insya Allah masyarakat kita, rakyat kita juga akan terangkat dari sisi kesejahteraannya. Tingkat kemiskinan juga akan berkurang dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa rakyat kita sebagian besar adalah umat muslim, maka umat muslim pula yang akan memperoleh banyak ya kebaikan dari perolehan bagaimana kita kemudian menjadi negara maju, menjadi negara yang memiliki income per kapita yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu saya teringat dengan pidato dari Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia Bung Karno, kurang lebih 66 tahun yang lalu, ya, pada tanggal 17 Agustus 1957, beliau menyampaikan pidato sebagai berikut. Akan saya bacakan. Nation building membutuhkan bantuannya revolusi mental. Karena itu adakanlah revolusi mental, bangkitlah, jadilah manusia Indonesia, manusia pembina, manusia yang benar-benar sampai kepada tulang sumsumnya. Membaca pidato Bung Karno ini, sungguh ini adalah suatu hal yang merefleksikan persepsi yang luar biasa dari seorang pemimpin. Bagaimana beliau menyebutkan perlunya menjadi manusia pembina. Di tataran strategis, inilah yang beliau inginkan agar kita semua menjadi manusia pembina. Oleh karena itu, di tataran praktis, mestinya kita memiliki yang saya sebut sebagai protokol mentalitas pembina. Bagaimana kita semuanya, baik para pejabat, para pegawai semuanya, menjadi orang-orang yang berkarakter sebagaimana yang disebutkan oleh Presiden Bung Karno sebagai manusia pembina. Kita coba lihat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin atul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79 ini sangat luar biasa. Allah SWT telah memberikan kepada kita bagaimana kita harusnya menjadi generasi pembina, menjadi manusia-manusia pembina. Kata Allah, tidaklah wajar bagi seorang nabi ya, yang diberikan kitab, hikmah, kenabian, kemudian dia mengajarkan kepada umatnya, kamu ikut saja kepada aku, kamu menyembah kepada aku selain kepada Allah. Seorang nabi tidak pantas untuk mengajak umatnya mengekor pada dirinya. Tetapi apa yang dikehendaki di dalam Al-Quran ini? Yaitu seorang nabi hendaknya mengajak para umatnya, kita semuanya menjadi generasi pembina. Yaitu yang pertama,
dia memiliki yang disebut dengan bima kuntum tu'alimunal kitab. Disebabkan kalian mengajarkan Alkitab ini, ya, menjadi generasi yang mengajarkan ilmunya, sharing values-nya kepada orang lain. Ini benar-benar ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Harus ada mental untuk menjadi mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebenaran-kebenaran. Ya. Dan kemudian bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian terus menjadi generasi yang pembelajar. Jadi dari ayat ini maka protokol mentalitas pembina itu muncul apabila kita pertama memiliki jiwa sebagai orang yang mau melakukan pembelajaran. Kita menjadi orang yang melakukan pembelajaran. Apa karakter dari orang yang melakukan pembelajaran? Dia adalah orang yang listen up. Dia adalah orang yang akan mendengarkan. Dia akan dipaksa untuk mendengarkan. Dia akan mendengarkan apa-apa yang terdengar. Dia akan mendengarkan apa-apa yang tidak terdengar. Dia akan melihat apa yang terlihat dan dia akan melihat apa-apa yang tidak terlihat. Inilah generasi pembelajar yang harusnya kita tumbuhkan di kalangan kita. Dan bagaimana kita diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat luar biasa bertemu dengan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa alaihissalam dia belajar dari Nabi Khidir. Ya, padahal yang 25 nabi yang masuk adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir tidak masuk dalam 25 nabi yang sering kita hafal bersama. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mau belajar kepada Nabi Khidir. Belajar ketika ada sebuah kapal dilobangin oleh Nabi Khidir. Beliau bertanya, ini kenapa begini? Gitu. Yang akhirnya kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir mengenai hikmah kenapa sebuah kapal dilubangin oleh Nabi Khidir dan akhirnya ditenggelamkan. Ternyata ada hikmah-hikmah tersembunyi yang pada saat itu Nabi Musa tidak melihatnya dan sebagainya. Ini luar biasa, dipraktekkan langsung oleh para nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang pembelajar. Orang-orang yang pembelajar. Belajar tidak harus kemudian dalam kerangka harus belajar formal. Tentu kalau kita bisa mencapai S2, S3, bahkan menjadi profesor, itu sesuatu yang bagus sekali. Tetapi konsepnya adalah kita harus menjadi orang yang mau belajar, baik secara formal ataupun secara informal. Kita bisa belajar kemana saja, kita belajar kepada siapa saja, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjadi generasi yang mengajarkan. Karena dengan mengajarkan ini maka akan tersebar ya values-values yang kita miliki, nilai-nilai yang kita miliki dan juga kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Nah, ini harus menjadi orang yang kemudian punya kemampuan untuk kemudian mau mengajarkan. Sebelum punya kemampuan harus juga punya kemauan untuk mau mengajarkan apa-apa yang kita miliki. Sebab sesuatu kebaikan itu jangan kemudian hanya menjadi milik kita saja, tetapi harus kita share kepada semua pihak dan sebagainya. Itu juga saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinar waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sidang Jum'ah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan protokol mentalitas pembina ini dengan ayat yang kedua, yaitu di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya pada suatu
masyarakat yang umi. Umi ini dikatakan sebagai orang yang buta huruf, kelompok yang buta huruf. Coba bayangkan, dari suatu kondisi yang buta huruf, kemudian Rasulullah diminta untuk oleh Allah, pertama, yatlu alaihim ayatihi, yaitu mengajarkan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam perspektif tadabbur, maka saya menyampaikan ini adalah bentuk dari peningkatan kecerdasan spiritual. Karena Al-Quran memiliki nama sebagai Ar-Ruh. Al-Quran itu punya dimensi Ar-Ruh, ya, punya dimensi Ar-Ruh. Makanya yang kemudian mewahyukan Al-Quran pun disebut sebagai Ruhul Amin, Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Karena punya dimensi ruh. Jadi spiritual ini muncul dari Al-Quranul Karim. Yatlu alaihim ayatihi, menunjukkan perlu adanya peningkatan kecerdasan spiritual. Jadi protokol mentalitas pembina yang ketiga adalah harus ada peningkatan kecerdasan spiritual. Setelah kemudian sebelumnya menjadi pembelajar, menjadi pengajar, maka yang ketiga, peningkatan kualitas spiritual ini perlu terus ditingkatkan. Dan Masjid Al-Amin dan juga masjid-masjid yang lain tentunya memiliki peran yang harusnya strategis. Oleh karena itu ketika di sini ada tahsin Quran dan sebagainya, itu ada sesuatu hal yang perlu dibudayakan dan perlu kita dukung bersama-sama. Peningkatan kecerdasan spiritual ini berbasiskan Al-Quranul Karim. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa ini dari perspektif saya, maka ini adalah bentuk dari peningkatan kecerdasan emosional. Ya. Jadi setelah kecerdasan spiritual, maka yang kedua adalah kecerdasan emosional. Menjadi orang-orang yang pandai bersabar, memiliki daya tahan, memiliki resilience, memiliki rasa syukur dan sebagainya. Nah, itu emosionalnya itu juga harus ditingkatkan oleh kita semuanya dalam kerangka protokol mentalitas pembina ini. Kemudian yang ketiga, memang tidak kalah pentingnya adalah wa yu'almul kitab wal hikmah. Yang diajarkan adalah Alkitab dan Al-Hikmah. Ini menunjukkan dari perspektif saya bahwa perlu adanya peningkatan kecerdasan intelektual. Ya, jadi kecerdasan intelektual ini memang harus kita tingkatkan. Makanya kita harus sedih ketika ternyata Human Development Index kita, ya, indeks pembangunan manusia kita itu peringkat 114 tadi saya sebutkan. Dan alhamdulillah kemarin ada Kementerian Keuangan dengan LPDP-nya, kita ada LPDP Fest kemarin di kota Casablanca. Ya, itu adalah merupakan hal yang menjadi embrio agar kita bisa meningkat peringkat dari HDI-nya ini, Human Development Index ini. Gitu. Dan mudah-mudahan LPDP dengan di bawah Kementerian Keuangan bisa kemudian memainkan peranan ini, meningkatkan sekali lagi indeks pembangunan manusia kita. Jangan peringkat 114 lagi, ya, tetapi menjadi peringkat yang lebih baik. Mungkin sekitar puluhan atau bahkan bisa menjadi 10 besar dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang kita perlukan sebagai protokol yang kelima. Dan protokol yang keenam, dan ini yang harus kita bangun bersama-sama, adalah adanya budaya saling peduli dan budaya saling jaga. Ya, kita diingatkan dengan surat Wal Asri. Ya, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Harus ada kemauan untuk saling peduli di antara kita. Harus ada kemauan untuk saling jaga di antara kita dengan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, budaya saling jaga ini harus kita tumbuhkan. Saya rasa apabila kita memiliki protokol mental pembina ini, menjadi seorang yang pembelajar, mengajarkan ilmu-ilmu kita, meningkatkan kecerdasan spiritual kita, meningkatkan kecerdasan emosional kita, meningkatkan kecerdasan intelektual kita, serta adanya budaya saling jaga, maka ini akan sangat luar biasa. Kita saling jaga satu dengan yang lain. Karena itu, mohon dukungannya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan mengusulkan adanya aplikasi jeli, di mana di situ adanya aplikasi yang menjaga
3 lini. Kita sudah menerapkan model 3 lini di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita bisa menggolkan dan kemudian ada budaya saling jaga di antara kita, budaya saling peduli. Sehingga kemudian kita terjaga bersama-sama, dan apa efeknya yang kita harapkan Indonesia emas dengan per kapita 23.199 US dollar per kapita itu bisa tercapai. Dan pada saat itu, bila itu tercapai, maka kita menjadi negara yang maju di tahun 2045. Di tahun 2045. Saya rasa kita semua memiliki peran untuk bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang maju, dan mudah-mudahan kita terhindar dari middle income trap. Bapak-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, marilah kita berdoa di penghujung ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati dan penuh kekhusyuan. Dengan pertama-tama kita bersalat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ampunilah pula dosa para guru kami yang telah membina kami dengan ilmu pengetahuan ataupun mengajari kami Al-Quran. Berikan keberkahan kepada mereka, ya Allah, dan keluarga mereka, ya Allah. Ampunilah pula dosa para pemimpin kami. Muliakanlah para pemimpin kami, khususnya pimpinan Kementerian Keuangan yang ikhlas, yang sabar, dan penuh syukur dalam menjalankan tugasnya, memikirkan kami semuanya dan bangsa kami agar dapat meraih cita-cita Indonesia emas, agar pendapatan nasional bruto kami dapat mencapai 23.199 US dollar per kapita, dan kami menjadi negara maju serta negeri kami terhindar dari middle income trap. Kami tahu, ya Allah, bagaimana pemimpin kami terus bekerja hingga larut malam atau bahkan hingga dini hari, ya Allah, untuk memberikan pemikiran terbaik bagi negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami memiliki jiwa yang bertakwa dan jiwa pembina, serta dapat melaksanakan protokol mentalitas pembina dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami sebagai hamba yang Kau ridhoi, dan Engkau undang kami sebagai tamu-Mu mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah dan mengunjungi makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Didiklah mereka dan lembutkanlah hati mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur, serta bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna